Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan pada saat ini dari Galatia 2 ayat 20 dikatakan sebagai berikut. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, apa perbedaan antara hidup sebelum percaya kepada Yesus dan sesudah percaya kepada Yesus? Jika sebelum percaya kepada Yesus kita diperbudak oleh dosa, namun setelah percaya kepada Yesus kita tidak diperbudak lagi oleh dosa, namun kita sudah merdeka di dalam Allah. Jadi hidup kita adalah hidup bagi Tuhan, hidup kita untuk melayani Tuhan, dan itu bukanlah sebuah perbudakan. Hidup beriman pada Kristus adalah kunci kepada sebuah kehidupan yang sesuai dengan tujuan penciptaan diri kita. Jadi kita mau diajak untuk menyadari bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang ada dan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Saat manusia tidak lagi mau hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka kita menjadi orang-orang yang hidupnya pastinya tidak berbahagia dan dipenuhi dengan kekosongan, dipenuhi dengan kehampaan. Sebaliknya, saat kita dikembalikan untuk hidup bagi Tuhan atau melayani Tuhan, maka hidup kita dibuat Tuhan menjadi kembali bermakna, dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Jadi saudara yang terkasih, kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berada di dalam Tuhan, orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita ada dan hidup adalah untuk melayani Tuhan melalui panggilan kita masing-masing. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa melayani Tuhan itu tidak selalu harus dilakukan dalam konteks bergereja saja. Tapi apapun juga yang kita lakukan, apakah kita berperan sebagai orang tua, apakah kita berperan sebagai guru, atau sebagai pekerja, atau sebagai pelajar yang masih tetap harus belajar menuntut ilmu, apapun itu, jika kita melakukannya untuk Tuhan, maka itu sudah merupakan sebuah pelayanan dan sebuah ibadah kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa hidup kita sungguh beriman di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah hidup beriman di dalam Kristus. Berarti Kristus adalah pemilik di dalam kehidupan kami. Dan itu juga berarti bahwa kehidupan kami adalah hidup yang seharusnya melaksanakan tugas panggilan kami ketika Tuhan menciptakan kami, yaitu untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Disitulah kehidupan kami bermakna di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berdayakan kami untuk senantiasa melayani Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami di dalam hidup kami ini bukan hanya milik kami, tapi terlebih kami diingatkan hidup kami adalah milik Tuhan, yang harus taat kepada Sang Pemilik, yaitu melaksanakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu, berkati setiap kami jemaat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, kalau ada yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalau ada yang dalam keadaan berduka, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan. Dan kalau ada yang di dalam keadaan lemah karena pergumulan, Tuhan yang memberikan kekuatan, memberdayakan mereka menjalani hidup ke depan, menghadapi tantangan pergumulan apapun, dan senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah doa, permohonan dan syukur kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara terkasih. Tetaplah di dalam dan bersama dengan Tuhan, dan hidup bermakna ketika hanya melayani Tuhan.